Karena tidak semua orang bisa menikmati kesempatan seperti di hari ini, walaupun dalam suasana pandemi yang serba terbatas dan dibatasi, namun tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita dipertemukan di majelis yang mulia ini melalui virtual Zoom, yaitu dalam rangka pengajian yang diadakan oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Shaleh Drehem, CMA. Menggapai malam Lailatul Qadar. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini dapat menimbulkan jiwa yang syukur dan memupuk semangat kebersamaan, menjadikan amal baik dan bertambahnya ilmu bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, senantiasa diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon izin saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut himne ini dan ipat. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Budi Masruri dan sari tilawah oleh Ustadz Cahyono. Kemudian sambutan dari Ketua INI Jawa Timur disampaikan oleh Ibu Siti Anggreni Hapsari SHMH. Kemudian sambutan Ketua IPAT Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Iskarimah Syakir SHMKNMH. Kemudian acara inti atau kajian oleh Ustadz Muhammad Shaleh Drehem LCMA dengan moderator Ustadz Muhammad Ali Wahyudi SH. Kemudian sesi tanya jawab. Dan yang terakhir itu doa dan penutup yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Shaleh Drehem. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada siang hari ini mulai awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa qilniyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan himne ini dan IPA. Silakan rekan Mas Lomi. Indonesia tanah airku.
Terima kasih, Mas Tommy. Baiklah, hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar, yang akan dibawakan oleh Ustadz Budi Masrudi, SHMKN. Beliau adalah notaris PPAT Kabupaten Lamongan. Dan sari tilawah oleh Ustadz Cahyono, SHMKN. Beliau adalah notaris PPAT Kabupaten Gresik. Apabila ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan, maka diam dan dengarkanlah. Insya Allah kita semua akan mendapatkan cahaya dan keteduhan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Ustadz Budi Masruri dan Ustadz Cahyono, tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Dengan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, semoga memberikan kehidupan dan kesukaan jiwa untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Anggreni Hapsari, SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Soleh Drehem, LCMA. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Timur, Ibu Isi Karimah Syakir. Yang kami hormati
para ketua Pengda baik dari INI maupun IPAT yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati segenap panitia pelaksana, yang saya hormati segenap anggota INI IPAT Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya sampai dengan hari ke-24 di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menikmati bulan suci yang penuh berkah ini. Amin. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir keutamaan di bulan Ramadan ini. Maka pada kesempatan siang hari ini, pengurus wilayah Jawa Timur INI dan IPAT mengadakan pengajian dengan tema Menggapai Malam Lailatul Qadar. Kiranya tema ini adalah sangat tepat bagi kita semua untuk menjalani malam-malam terakhir di penghujung bulan Ramadan ini. Untuk itu, semoga rekan-rekan, Bapak Ibu yang hadir di dalam pengajian ini, semoga bisa memperoleh keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini. Bapak Ibu, segenap peserta anggota INI dan IPAT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya untuk selalu mengikuti pengajian-pengajian yang mungkin dari hari ke hari selalu kita ikuti melalui media Zoom. Namun demikian, walaupun melalui media Zoom, semoga silaturahmi ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Di akhir sambutan saya, karena memang sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, akan bertemu kembali dengan hari suci Idul Fitri. Untuk itu kami segenap pengurus INI wilayah Jawa Timur mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Demikian sambutan kami, semoga pengajian ini memberikan manfaat dan marilah kita petik segala apa yang disampaikan, tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya Bu Ketua ini. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari Ketua IPPAT Jatim yang akan disampaikan oleh Ibu Iskarimah Sakir, SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Mas Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Soleh Drehem, LCMA. Yang terhormat Ibu Ketua Pengwil, Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, Ibu Siti Anggreni Hapsari dan jajarannya. Yang terhormat pengurus wilayah Jatim IPAT. Yang terhormat para ketua Pengda, INI dan IPAT sejatim yang hadir di kajian siang ini. Yang terhormat rekan-rekan notaris PPAT se-Jawa Timur dan yang di luar Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bersilaturahim walaupun dalam online, nikmat memilih profesi sebagai notaris PPAT, dan nikmat-nikmat lain yang telah diberikan kepada kita. Salam dan sholawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Drehem yang telah berkenan untuk memberikan kajian di siang hari ini, di sela-sela waktu beliau yang sangat padat ini. Dan rekan-rekan, marilah
kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Rehem yang mana tidak berasa Ramadan ini akan segera meninggalkan kita. Tentunya nanti kita akan bisa mendengarkan persiapan apa yang harus kita lakukan di sisa Ramadan ini. Dan untuk itu tema dalam pengajian ini adalah menggapai malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang disampaikan beliau dalam kajian ini akan menjadikan kita berlomba-lomba untuk mencapai dan mendapatkannya Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Ketua Hifats, sambutannya. Baiklah, tibalah pada acara berikutnya, yaitu acara inti kajian pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sholeh Drehem, LCMA, dengan tema Menggapai Malam Lailatul Qadar. Sebagai moderator yaitu Ustadz Muhammad Ali Wahyudi SH. Beliau adalah notaris PPAT Kota Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz Ali. Moderator. Terima kasih Mas Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan usia yang baik dalam menjalankan saum Ramadan ini sampai mendekati malam 25 yang insya Allah malam-malam yang dinantikan untuk dapat mencapai malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima. Mudah-mudahan kita semua yang ikut pengajian ini bisa menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya Allah. Tak lupa kita sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang usaha beliau kita hari ini masih bisa menikmati iman dan Islam dengan baik. Dan insya Allah sampai akhir hayat kita akan menetapkan diri sebagai Muslim. Amin ya Allah. Tak lupa selamat datang pada Ustadz Sholeh Drehem yang sudah hadir di antara kita untuk dapat memberikan dari judulnya adalah Menggapai Malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin bisa nanti disampaikan bagaimana cara untuk menggapai tersebut. Mungkin setiap tahun kita sering mendengarkan bagaimana cara menggapai, mungkin untuk sekarang ini merefresh kembali kita untuk meningkatkan semangat kita lagi, karena akhir-akhir biasanya kondisi kesehatan sudah mulai agak berkurang, tapi menurut salah satu hadis justru di akhir-akhir itu adalah yang dicatat paling banyak pahalanya. Sehingga mudah-mudahan kita semua siang hari ini diberikan kesehatan yang prima sampai akhir Ramadan, yang sebenarnya kita sangat sedih ditinggalkan Ramadan, tapi ya memang itulah yang sudah harus kita jalani bersama. Saya tidak banyak memberikan kata, mungkin saya serahkan waktunya nanti untuk kajian yang kita bagi nanti ada dua, yaitu untuk materi Ustadz Sholeh Drehem kami beri waktu 60 menit, tapi kalau memang sebelum 60 menit bisa diselesaikan, mungkin bisa kita lanjutkan tanya jawab dan lain-lain yang mungkin bisa kita bahas bersama. Tak lupa nanti kalau di akhir untuk minta kesediaan Ustadz untuk memimpin doa penutup untuk kita semua. Monggo Ustadz, saya akhiri pembukaan saya. Tafadhol Ustadz. Baik, suara saya jelas Pak Muhammad Ali? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Ibu Anggreni dan Ibu Isi,
dan Bapak, Ibu-ibu notaris dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir memang tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita semua daripada apa yang kita rasakan sampai detik hari ini. Walillahilham, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah 25 hari Ramadan membersamai kita. Ini bukti Allah cinta kepada kita. Ya, dan kita bersyukur, berbahagialah bagi kita, bagi yang sudah bisa berpuasa dengan sempurna, yang bisa salat malam dengan sempurna, salat tarawih dengan sempurna, membaca Al-Quran juga dengan target-target yang sempurna pula, infak, sedekah dan zakatnya juga sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil lalu kita dengan penuh optimis menatap ke depan. Ini tinggal 5 hari lagi tanpa kita rasakan memang mudah-mudahan 5 hari ini Allah panjangkan umur kita. Karena memang tidak ada jaminan ya Allah akan memanjangkan umur kita karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita kan sering banyak kejutan-kejutan ya. Fulan meninggal dunia, fulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa menyangka perwira-perwira yang gagah di teman-teman kita di Angkatan Laut, Allah punya kehendak dipanggil oleh Allah dengan kapal selamnya. Masih muda-muda, itulah takdir. Rupanya kematian itu tidak harus menunggu harus tua. Kematian itu tidak harus menunggu sampai kemudian kita harus sakit dulu. Allah punya cara dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Sebagaimana saya menyampaikan, kita juga tidak ada jaminan bisa berjumpa 5 hari ke depan sampai menyelesaikan Ramadan ini. Walaupun kita optimis, insya Allah, Allah panjangkan umur kita. Panjang umur, tapi juga jangan lupa, panjang umur dan sehat walafiat. Ya, apalah artinya kita panjang umur, bisa menyelesaikan Ramadan, tapi kita sakit-sakitan. Sebab kalau sakit, kita tidak bisa puasa. Kalau sakit, kita juga tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau sakit, kita juga tidak bisa sempurna salat malam, salat tarawih. Kalau sakit, kita tidak bisa iktikaf. Peluang-peluang kebaikan sepertinya tidak bisa kita maksimal di situ. Ya, kita berdoa juga pada Allah panjang umur dan sehat walafiat. Sebagaimana kita juga berharap di malam-malam seperti ini Allah pertemukan kita, Allah perjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tertarik justru untuk merenungi sedikit ya. Karena kadang-kadang esensi malam Al-Qadar itu akan menjadi penyemangat bagi kita untuk serius kita menggapainya, serius kita mendapatkannya, dan serius kita bisa berjumpa dengannya kalau kita semua memahami ya apa sih itu Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya ayat tadi yang dibacakan oleh Ustadz yang notaris dari Lamongan tadi luar biasa, suaranya juga bagus Pak, Masya Allah. Itu juga kita harus pahami, dan ini ayat tidak terlalu asing bagi kita. Ya, tapi perlu kita merenungi, mendalami, mentadabburi, ada apa? Kenapa pula Allah menurunkan surat Al-Qadar itu? Mari kita baca sebentar ya, kemudian nanti kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah pakai inna. Sesungguhnya kami, ini sekaligus bentuk tasyrif ya, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dirinya, sampai Allah pakai kata-kata inna, kami, tidak pakai saya lagi, tapi kami, karena ingin memuliakan kita semua. Ya, sekaligus apa yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ada bentuk pemuliaan terhadap kejadiannya. Apa itu? Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan apa hu di sini? Al-Quran. Ya, para ulama mengatakan yaitu ayat sebelum surat ini. Kalau jenengan lihat ayat sebelum surat ini itu yaitu surat Iqra. Ya kan? Surat pertama Ad-Duha, Alam Nashrah, kemudian At-Tin, kemudian Iqra. Setelah itu Iqra baru Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi sebelum Allah menurunkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu ya pada malam Lailatul Qadar. Ini sepakat para ulama, ayat yang pertama kali turun ke dunia ini
itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Makanya hu-nya itu larinya kepada ayat sebelumnya. Apa itu Iqra? Dan kita tahu kan, Iqra itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama kali turun pada Nabi. Turun di Gua Hira pada waktu itu Nabi ketika sedang bersemedi, menyendiri, meninggalkan kaumnya dari kejahilian itu, mengadakan perenungan-perenungan. Itu ayat yang pertama kali turun, itulah ayat tentang namanya Iqra. Makanya Allah mengatakan pada surat berikutnya, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, hu-nya itu kepada Iqra. Ya, kita tahu Pak, Quran itu turun ke dunia ini, turun kepada kita dengan 2 tahapan. Tahapan pertama itu namanya nazalat jumlatan wahidah, turun sekaligus. 30 juz dari Lauhil Mahfuz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Yang sudah bersama-sama kita juga memperingatinya dengan istilah memperingati hari Nuzulul Quran, ya. Nah, itu yang 30 juz. Nah, ayat yang pertama kali turun ke dunia itu bertepatan dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Makanya Bapak, Ibu, zikir yang paling baik, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut menggapai malam Al-Qadar ini adalah ta'amulun nama Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Akrabnya kita dengan Al-Quran, sibuknya kita dengan Al-Quran. Jadi kita disibukkan dengan apa? Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Iqra, ayat yang pertama kali turun itu pada malam Al-Qadar. Maka Pak, salah satu cara efektif untuk kita bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar ini adalah kita sibukkan, perbanyak kita ini membaca Al-Quranul Karim. Karena disebut oleh Allah anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang Al-Qadar ini adalah qadar, yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang menentukan, menakar. Ada yang mengatakan Al-Qadar adalah pemuliaan atau hari kemuliaan, malam kemuliaan. Ya. Itu terjadi pada satu malam, Lailatul Qadar, pada satu malam, tidak pada 2 malam. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Nabi menyampaikan kepada kita itu akan turun pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan kita nanti malam sudah masuk malam yang ke-20 25 gitu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengannya ya. Ya. Adanya 1 malam, tidak 2 malam, tidak 3 malam, apalagi sampai 4-5 malam. Yang ada 1 malam, Laila itu 1 malam. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam sekaligus Allah akan menakar takdir kita yang baru ini. Nanti kita akan bahas masalah ini. Yang pertama, jadi adanya hanya ada pada 1 malam. Kapan itu? Rahasia Allah. Insya Allah kalau Bapak, Ibu rutin tiap malam meluangkan waktu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dari malam 21 sampai malam 30, hakul yakin. Saya yakin-yakinnya kita akan bisa berjumpa dengannya. Apalagi di malam-malam itu kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kata-kata Lailatul Qadar dikaitkan dengan hu tadi. Iqra, ayat yang dibacakan yang pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'anul Karim. Lailatul Qadar, subhanallah. Jadi Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu khairun loh Pak. Ya, Allah tidak hanya mengatakan baik tuh, tapi lebih baik. Lebih baik, khair min alfi syahrin. Kalau ada khair min, itu lebih baik. Khairun min, lebih baik. Bukan hanya baik itu, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kan lebih baik, mungkin tidak hanya 1000 bulan, mungkin 2000 bulan, 5000, kita tidak tahu itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma rata-rata kita
melogikakan ngambil yang paling minimalis saja 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau bahasa kita, kalau kita hitung-hitung 83 tahun, ya sekian bulan dan sekian hari. Tidak main-main Bapak Ibu. Khairun. Lebih baik, lebih mulia di mata Allah daripada kita sedang melaksanakan aktivitas kebajikan ya selama 83 tahun, sekian bulan, sekian hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau jenengan ya, kemudian di malam itu, nanti malam lah kita mulai lagi insya Allah ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita. Kemudian kita pas lagi sedang baca Quran, itu seakan-akan kita sedang membaca Al-Quran selama 83 tahun, sekian bulan, sekian hari. Kalau pas keberadaan kita ini sedang iktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita sedang beribadah di dalam masjid itu 83 hari, 83 tahun, sekian bulan dan sekian hari. Kalau jenengan saat itu zikir, apalagi zikir di dalam masjid, Masya Allah. Membaca tasbih, membaca la ilaha illallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, bersalawat kepada Nabi. Seakan-akan kita zikir selama itu pula. 83 tahun, sekian bulan dan sekian. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Nah, termasuk juga buat ibu-ibu yang tidak bisa ke masjid, ayo tata hati kita setiap malam. Bahkan sebelum kita tidur itu, tidurlah berwudu. Berwudu. Seakan-akan kita ini betul-betul mengikuti sunnah Nabi dalam tidur kita. Biar punya nilai ibadah tidurnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Berwudu, ke wudu salat. Sebelum tidur kita angkat tangan kita, membaca Al-Fatihahnya, membaca muqaddimah surat Al-Baqarahnya, Alif Lam Mim, membaca ayat kursinya, membaca kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, tiup kemudian usapkan kepada seluruh anggota tubuh kita. Ini tidur yang nyunnah namanya. Tidur yang mengikuti sunnah Nabi. Kemudian ucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Seakan-akan tidur terakhir saya. Ya Allah, perjumpakan saya dengan malam Al-Qadar. Izinkan saya nanti malam bangun lagi. Ibu, tidur yang seperti itu tidur dalam mengikuti sunnah Nabi, tidur yang ibadah. Kemudian kita bangun jam setengah 12. Jam 12. Ya, kalau saya pribadi bangun jam 12 karena salat di masjid saya itu jam 1. Kemudian saya mandi. Saya bersihkan diri saya pakai baju yang terbaik karena saya ingin berjumpa dengan Allah, ingin menunjukkan, saya ingin curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khairun min alfi syahr. Karena inilah peribadatan yang kalau kita berjumpa, Allah takdirkan kita berjumpa dengan Al-Qadar ini, seakan-akan kita beribadah dan belum tentu umur kita nyampe 83 tahun. Ini tahun ini, Bu, Ramadan ini bagaimana Ramadan tahun yang lalu? Ya. Ramadan tahun-tahun yang lalu lagi dan sebelumnya lagi. Berarti inilah Allah, rasa cinta Allah kepada kita. Allah sangat mencintai kita. Allah sangat sayang kepada kita. Allah menyiapkan satu malam khusus. Diberikan kepada kita sebagai umatnya ini. Sebagai hambanya ini. Coba lihat. Tidak hanya itu kemuliaan ini ibu sekalian. Ya. Khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat. Gerombolan malaikat itu, kelompok malaikat turun semuanya. Bahkan dipimpin oleh waruh, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai malaikat pun ada rasa iri kepada kita. Ingin merasakan kebahagiaan akan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Dan malaikat yang sudah maksum seperti itu ingin membersamai kita. Loh, kitanya kok bisa tidak kemudian menyiapkan diri menyambut malam Al-Qadar ini. Banyak di antara kita kadang-kadang kita santai. Tidur, nonton televisi, ngobrol tidak karuan, cangkruan. Pada sesuatu yang tidak punya nilai di mata manusia ini. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menyambut malam Al-Qadar ini tunjukkan karena malaikat pun juga turun. Dan malaikat ketika turun, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya tentu ingin mendoakan kita. Dan Jibril ingin bernostalgia. Ya, setiap tahun Jibril datang pada malam Al-Qadar itu menemui kita langsung ke langit, ke dunia kita ini, ke alam dunia kita ini. Teringat dengan masa lalunya ketika membersamai Rasulullah pada ayat pertama ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi teringat. Jibril lihat langsung gitu. Mana umat Muhammad yang baca Al-Qur'an? Sampean pasti didoakan oleh malaikat dan Jibril alaihissalam.
Luar biasa. Jadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, semuanya turun. Gerombolan malaikat turun, ingin bersama merasakan kenikmatan, kebahagiaan, tentang kemuliaan Al-Qadar yang Allah berikan kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu ya. Dari malaikat turun dan Jibril pun juga turun. Jibril loh. Jadi kalau ada mengatakan, dulu kan sering kita ditanya ya, tugas malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Ketika sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada wahyu, berarti Jibril nganggur. Tidak nganggur. Malaikat itu Bapak Ibu ada tugas-tugas umum, yaitu yusabbihuna al-laila wan nahar, yang mereka selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam. Dan tugas khususnya, salah satu tugas khususnya tiap tahun datang menemui kita, yaitu pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam itu. Ya Allah. Terus apa berikutnya? Bi'idni rabbihim min kulli amr. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah, Allah akan menyelesaikan semua urusan kita. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Atas izin Allah SWT, Allah akan menyelesaikan, jemaah sekalian. Min kulli amr, pada semua urusan kita. Jadi begini Bapak Ibu. Kita pada hakikatnya dalam hidup ini sudah ada takdir. Takdir kita tahu kan, ada takdir azali, ada takdir amali. Ada takdir yang sudah tidak bisa tawar-tawar, kayak kematian, ya. Berapa takaran rezeki kita dalam hidup di dunia ini, gitu. Terus ada takdir amali, kayak sekarang saya ngaji dengan Bapak, ya. Walaupun kesibukannya luar biasa Bapak ini di dunia notaris, di akhir-akhir Ramadan seperti ini, masih juga bisa ngaji bersama kami seperti ini. Ini kan luar biasa sebenarnya jamaah sekalian. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan? Ini Allah. Kalau Allah berkehendak mungkin saya dibuat sakit tidak bisa ngaji begini. Nah, nanti ada takdir-takdir yang sambian minta kepada Allah. Kalau bisa Pak, sambian siapkan proposal sambian pada malam ini, malam Al-Qadar ini. Apa yang harus kita inginkan selama 1 tahun ke depan sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Jadi insya Allah jamaah sekalian, apa yang sampean minta, seakan-akan kita sekarang ini Pak sedang raker ya, rapat tahunan. Rapat tahunan menyiapkan agenda-agenda kerja kita 1 tahun ke depan dan kita persembahkan kepada Allah. Bi'idni rabbihim min kulli amrin. Atas izin Allah, Allah akan menyelesaikan semua perkara kita. Jadi silakan Pak sambil minta urusan apa saja. Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan anak, urusan pekerjaan notarial, segala macam. Minta keberkahan kepada Allah, Allah menentukan kepada kita. Dan itu bisa berubah katanya jemaah sekalian pada malam Al-Qadar. Allah bisa merubah takdir amalinya ini. Makanya kerugian besar Pak, sampai Nabi mengatakan, man hurrima khairuha faqad hurrim. Barang siapa jauh tidak bisa mendapatkan kebaikan malam Al-Qadar ini, aku kok tidak yakin di bulan-bulan berikutnya itu lebih diharamkan lagi, lebih dijauhkan lagi oleh Allah dari kebaikan yang ada. Jadi sebenarnya ukuran kebaikan kita jemaah sekalian sangat berbanding lurus dengan perhatian kita dengan menyambut menggapai malam Al-Qadar ini. Sadari, ya siapa tahu dari malam ya. Ayo Pak, siapkan Quran kita mulai saat ini jemaah sekalian. Nanti lagi baca lagi. Itulah Jibril datang dengan malaikat-malaikat, gerombolan malaikat yang lain mengawal kita, mengamini doa-doa kita, dan semua permintaan kita 1 tahun ke depan ini yang sampai ajukan proposalnya lewat doa-doa kita kepada Allah akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam kita tahu kan ya, ini sifat Allah, salam. Diartikan pula kedamaian, ketentraman, keselamatan bagi kita. Ya, yang berjumpa dengan malam itu sampai itu berlaku jamaah sekalian matla'il fajr. Terbitnya fajar, subuh jamaah sekalian. Ada yang mengatakan terbitnya matahari. Nah, saudara, kalau ditanya, kalau saya mengatakan kapan munculnya persisnya Ustaz? Di menit keberapa, di jam keberapa? Tidak ada yang tahu. Kalau saya katakan Allah mengatakan Laila itu 1 malam, Pak. Kapan malam itu? Dari mulai maghrib sampai subuh. Makanya ya akhi, di akhir Ramadan seperti ini, di malam-malam terakhir Ramadan seperti ini, ayo berubahlah mindset kita ini. Hari ini, malam-malam ini adalah malam-malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam di mana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Malam-malam di mana kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Allah, momentum tahunan. Barang siapa kita tidak bisa mendapatkannya, kata Nabi, berarti kita terharamkan, Pak, terhadap kebaikan-kebaikan yang lain. Saya berharap kesibukan kita akan dunia ini, ayo sesekali kita perkecil lah. Silakan ngurus dunia, tapi jangan sampai nanti malam kemudian kita ngantuk, tidak bisa mendapatkan. Salam, salam, kata Allah. Hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, itu sya'dal mi'zar. Apa sya'dal mi'zar ini, Pak? Mengikat pinggangnya. Ikat pinggangnya jemaah. Orang Arab kalau bekerja keras, ikat pinggangnya ya, atau menyingsingkan bajunya. Seakan siap ada pekerjaan besar yang akan saya lakukan ini. Allah Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main di momentum ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah momentum yang luar biasa, ya, di mana Allah menghambur-hamburkan karunia-Nya kepada kita jemaah sekalian. Ya, ayo persiapkan. Tidak hanya itu, Pak. Wa aiqadha ahlah. Nabi juga membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya semua dibangunkan. Jadi tidak hanya dinikmati sendiri kebaikan itu. Istrinya dibangunkan. Anak cucunya dibangunkan. Jangan tidur, ayo bangun. Ini ada malam yang Allah persiapkan untuk kita. Karunia-Nya lebih berharga daripada 83 tahun. Inilah jamaah sekalian yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada jalan lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persiapkan mentalitas kita. Mental kita, mental menghidupkan malam. Mental kita, mental punya semangat ingin berjumpa dengan malam Al-Qadar. Masya Allah. Persiapkan pula kesehatan kita. Ayo jaga kesehatan kita. Ya, makanan yang pas, minum yang pas, bahkan minum vitamin, jaga kesehatan kita, jangan sampai nanti di malam-malam itu kita sakit. Jaga kecerdasan berpikir kita. Sehingga nanti apa yang kita curhatkan kepada Allah, Pak, tepat sasaran. Mintanya juga tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah kebiasaan-kebiasaan, Pak. Makanya kenapa para sahabat dulu ketika sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, mereka meninggalkan rumahnya tinggal di masjid. Masjid menjadi rumah keduanya jamaah sekalian, tapi tanpa mengurangi keharmonisan kehidupan rumah tangganya satu sama lain. Bapak Ibu, saya berharap mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita menghadapi 5 hari ke depan ini atau 6 hari ke depan ini, panjang umur semuanya, sehat walafiat, tata hati, tata keikhlasan kita. Sebenarnya kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Ya. Karena ini sesuatu yang baik itu fitrah pada hakikatnya nyambung dengan kita. Kita tinggal nanya, kita bisa berjumpa tidak ya dengan malam ini? Ini bisa menjawab kita sendiri. Itu nanti dibuktikan dengan kesiapan kita, ya, keseriusan kita, doa kita, minta pada Allah. Ya, insya Allah semua kita akan dipertemukan dan bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Satu hal sebelum saya tutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung masih ada waktu ya, saya hanya teringat dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara efektif kata guru saya. Cara efektif untuk bisa meraih malam Al-Qadar. Apa itu? Memberi takjil. Jadi bagi yang belum sama sekali, bisa dirapel sekarang, Pak, masih ada 5 hari. Hadisnya begini. Man fattara sa'iman min rizkin halalin, barang siapa memberi buka puasa kepada satu orang saja tiap hari. Yang penting yang kita berikan itu rezeki yang halal, ya, berupa makanan atau minuman yang halal, kata Nabi, ya, salat alaihi malaika, itu sepanjang hari-hari Ramadan, selama kita Ramadan itu malaikat berduyun-duyun turun mendoakan kepada kita semua. Dan yang menarik ini salah satu cara menggapai al-qadar yang insan, Pak. Wa shalla alaihi jibrilu lailatul qadri, dan khusus pada malam al-qadar Jibril mendoakan bagi yang bersangkutan untuk kita bisa berjumpa dengannya. Nah, bagi yang belum, ayo rapel saja, Pak. Mungkin sampean ngasih takjil ke panti asuhan 30 orang untuk 1 bulan, kira-kira begitu jamaah sekalian. Ini salah satu sarana wasilah bagi kita untuk bisa meraih malam Al-Qadar. Tentu doa kita minta pada Allah,
dan kesungguhan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita adalah semangat ibadah, semangat adalah kita ada semangat ketaatan dan semangat banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah perjumpakan kita dengan malam Al-Qadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasannya sudah sangat bagus sekali, dan tadi sedikit diberikan sebagai wasilah ada dengan memberikan takjil ya Ustaz ya. Dan juga kita harus memperbanyak baca-baca Quran dan memperbanyak amalan-amalan yang bisa menjadi wasilah untuk dapat menggapai malam Lailatul Qadar. Ada satu penanya Ustadz yang masuk dari room chat, yaitu dari Pak Ibnu Arli. Beliau bertanya, ciri-ciri apa bahwa seseorang itu akan mendapatkan Lailatul Qadar? Sebenarnya tidak ada satu hadis pun yang menerangkan kepada kita, Pak. Baik itu dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri gambaran kita mendapatkan Al-Qadar atau tidak. Ini rahasia Allah. Memang sengaja dibuat rahasia oleh Allah supaya kita punya semangat beribadah terus-menerus dari malam 21 sampai malam 30 Ramadan ini. Walaupun sekali lagi ini walaupun Pak ya, walaupun ada beberapa ulama yang beristihad, berangkat dari pengalaman pribadinya dan merasa yakin bahwa itu adalah malam Al-Qadar. Kayak contohnya apa? Turun hujan pada malam itu. Hujan yang tidak terlalu deras juga tidak terlalu kecil gitu dan menyenangkan buat kita. Kemudian anginnya juga enak. Kemudian pagi harinya matahari terik tapi juga tidak menyengat gitu. Dan lain sebagainya. Ini adalah istihad dari ulama kita. Bisa benar, bisa juga tidak benar. Tapi saya yakin kalau insya Allah setiap malam sekali lagi, setiap malam. Karena Allah mengatakan Lailatul Qadar adanya di waktu malam memang. Kalau setiap malam sampean bangun, ya jam 12 bawahnya gitu sampai menjelang subuh sampai sahur, kita terus rajin beribadah kepada Allah. Apakah itu dengan cara iktikaf? Memang iktikaf yang paling instan, Pak. Jadi kalau dalam iktikaf itu dia berada di dalam masjid. Pasti kalau dalam masjid kita tidak akan macam-macam. Pasti kita zikir di situ. Pasti kita baca Quran di situ, pasti kita bersalawat kepada Nabi di situ, atau kita ngobrol dengan obrolan yang baik-baik di situ. Kita diam di situ. Itu yang cara instan memang. Makanya wasilah yang paling tepat menggapai Al-Qadar itu tinggal di masjid. Makanya iktikaf itu disyariatkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan seperti itu. Insya Allah kalau sampean dari mulai malam 21 sampai malam 30, baik gajah atau genap yang sampean ikutin terus, pasti Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh perjuangan. Nah. Terima kasih Ustaz. Dan ini juga jawaban Ustaz tadi menjawab pertanyaan saudari kita yang menanyakan tentang ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar tadi. Nah, mungkin saya buka lagi satu sesi Mas Irwan ini yang sudah raise hand ini ya. Oh enggak, silakan Mas Irwan dari Jember. Terima kasih Pak Ali. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Yang pertama, tadi di surat Al-Qadar dikatakan bahwa turunnya Al-Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir Pak Ustaz. Tapi dalam prakteknya kenapa perayaan nuzul Quran itu malah diadakan pada tanggal 17 Ramadan? Itu kan di luar 10 malam terakhir Pak Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teman saya Pak Ustaz itu melakukan ritual Lailatul Qadar itu dengan acara ritual ibadah di dalam kelambu Pak Ustaz. Itu ada tuntutannya nggak Pak Ustaz? Di mana? Di dalam apa? Di dalam kelambu. Ya, itu alasannya dulu Nabi ketika di Gua Hiro itu di dalam kelambu. Jadi mereka mempraktekkan seperti itu. Itu apakah ada tuntutannya Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita tahu
proses turunnya Al-Quran itu Pak 2 tahap. Sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan. Ada 2 tahap. Tahap pertama itu Allah menurunkan Al-Quran 30 juz langsung dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, itu turunnya Pak pada malam nuzul Quran. Pada hari tanggal 17 Ramadan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan turunkan Al-Quran. Itu hampir semua para mufassir mengatakan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz turun. Nah, setelah itu turun dari langit dunia turun ke dunia sendiri Pak kepada Rasulullah, itu namanya munajjaman. Turun disesuaikan dengan kondisi yang ada. Makanya ayat yang pertama bukan surat Al-Fatihah. Maka ayat yang pertama apa? Iqra. Ya kan? Iqra. Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kapan datangnya itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Nah, lihat surat berikutnya setelah Iqra. Apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan dianya apa itu Pak? Iqra tadi itu. Hu-nya itu kepada surat Iqra tadi itu. Inna anzalnahu, kami turunkan Iqra tadi itu. Surat sebelumnya Pak. Sampai lihat Quran itu setelah Iqra surat Al-Qadar itu. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan ayat yang pertama kali turun itu fi Lailatul Qadar. Jadi Pak, kapan itu? Dari langit dunia turun ke dunia Pak kepada Rasulullah. Ayat yang pertama Iqra itu pada malam Lailatul Qadar. Makanya pada malam ini Pak, pada malam Lailatul Qadar seperti itu setiap tahun Jibril juga datang bernostalgia Pak. Teringat ketika awal-awal dia menyampaikan wahyu pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Difahami Pak ya? Insyaallah begitu. Nah yang kedua, dia dalam kelambu yang ya silakan ya, kalau kemudian dia niat di dalam kelambu asal tidak macam-macam dan tidak berkeyakinan bahwa itulah yang diperbuat oleh Rasulullah, saya pikir tidak ada masalah. Mungkin dia pengen khusyuk, tidak pengen diganggu sama orang, silakan, tidak ada masalah gitu. Tapi yang jelas iktikafnya Nabi itu Pak dalam menggapai malam Al-Qadar itu di masjid, bukan di gua lagi Pak. Ketika sudah di era Madinah itu, kan Nabi lamanya meninggalnya juga di Madinah Pak ya. Setelah itu Nabi tidak ada lagi ke Gua Hira jamaah sekalian. Begitu Islam sudah berkuasa, sudah bisa menyebar kemana-mana, disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Nabi apa? Itu menggapainya di masjid. Namanya iktikaf. Iktikaf. Memang kalau iktikaf ini Pak adalah sarana yang paling pas memang. Orang kalau sudah iktikaf pasti dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di masjid itu memang Nabi itu suka duduknya itu di mihrabnya. Sampai mihrabnya katanya dikasih korden, mihrabnya itu. Ya, sampai ketika ada sahabat bacaan Qur'annya cukup keras, dibuka kodenya sama Nabi. Wahai saudaraku, bisa tidak dipelankan suara Qur'anmu, suara bacaan, aku sedang berkomunikasi dengan Tuhanku, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW itu. Sampai begitu Rasulullah. Nah, mungkin dari situ Pak orang itu beristihad di kamarnya pakai korden. Ya, enggak begitu. Seharusnya di masjid ya. Bisa saja nanti di masjid sampean cari tempat yang tenang, yang hening, boleh, nggak ada masalah gitu. Karena masing-masing orang keheningannya kan beda-beda ya. Ada bisa hening di saat dia sendirian, ada hening di saat dia bersama-sama sholat berjamaah. Jadi sholat malamnya itu jam 12 malam sampai jam 3 malam. Ada yang kayak gitu? Silakan. Yang penting kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah baca Quran bersama-sama? Apakah tadarusan? Apakah sholat malam kemudian ayatnya dipanjangkan di situ sampai 3 juz sampai 2 juz satu malam? Silakan. Yang penting kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya. Mungkin yang lain, kalau saya bacakan di chat ini tadi sudah ada penanya. Dari Bu Is. Jawab. Dari Bu Is tadi ada pertanyaan Pak. Kenapa? Sepertinya Bu Is nanya juga Bu Isi nanya. Oke Bu Isi. Bu Is mau ada tanya. Di chat gitu. Ada pertanyaan tapi sepertinya sudah terjawab Ustadz. Jadi pertanyaan Bu ini tadi saya bacakan ini Bu Mustika Roshida bertanya kan Lailatul Qadar itu kan 10 hari terakhir. Kenapa kita selalu merayakan Nuzulul Quran 17 Ramadan, kan sudah terjawab. Alhamdulillah. Pertanyaan lagi dari Pak Syekh Notaris di Sumeneb.
tanya apa tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi kan hampir sama dengan Iya. pertanyaan Ibnu Ali. Ya. Saya mungkin sedikit Ustadz mau bertanya Monggo. berkaitan dengan Lailatul Qadar ini kan banyak versi, banyak ceritanya yang bisa kita tangkap, dengan banyak ibadah juga yang harus dilakukan. Cuman saya ingin bertanya, yang kebiasaan sekarang ada yang melakukan ibadah-ibadah yang mungkin terulang-ulang gitu Ustaz. Jadi ada yang mengerjakan sholat tasbih. Kalau malamnya itu setiap malam melakukan sholat tasbih, ada yang sholat hajat, ada yang sholat tahajud, dan sholat yang lain-lain. Padahal mungkin dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa sholat tasbih itu cukup 1 kali dalam seumur hidup kan. Bagaimana dengan pembiasaan sekarang yang dilakukan menjadi rutinitas sholat tasbih itu? Adakah dampak kepada kita sendiri, Ustaz? Ini menyimpang dikit dari Lailatul Qadar, Ustaz. Saya tidak akan masuk pada masalah perbedaan pendapat dalam masalah ini ya. Ya. Ada yang mengatakan sholat tasbih itu lakukanlah sepekan sekali, ada yang mengatakan sehari setiap hari, ada yang mengatakan sebulan sekali, ada yang mengatakan setahun sekali. Kalau tidak bisa seumur hidup 1 kali, gitu. Itu macam-macam lah. Ya, akhirnya ya silakan. Bagi yang mengatakan dia melaksanakan tiap hari ya silakan. Yang penting dia bisa mempertanggungjawabkan dengan amal yang dia lakukan itu. Ya mau mengatakan sepekan sekali ya silakan. Ya macam-macam lah. Ya, ini kan masalah cabang-cabang agama Pak. Kalau dalam masalah ini kita tidak bisa kemudian fokus pada satu pendapat saja dalam masalah ini. Silakan. Yang penting apa yang dia lakukan, merasakan ada kekhusyuan dan merasa bahwa itu ada perintahnya di Rasulullah. Bismillah ala barakatillah. Dan siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab kalau bicara ibadah memang kita harus bersumber pada tuntunan apa yang disunnahkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintah pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya dampaknya ya insya Allah kalau dia berkeyakinan dan dia yakin bahwa hadisnya sahih, insya Allah pasti punya pengaruh Pak. Ibadah itu pasti punya pengaruh yang luar biasa ya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Wallahu a'lam. Tanya Ustaz. Iya Pak. Pak Gil, monggo Pak Gil. Mohon izin, di samping membaca Al-Quran atau sholat, apakah ada doa khusus untuk menggapai Lailatul Qadar? Iya, yang kemudian disepakati oleh para ulama, doa khusus yang diulang-ulang sama Nabi itu doa, insya Allah kita semua sudah hafal itu doa itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau bersama-sama dengan keluarga, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau ini Maha Pemaaf, suka pada permaafan, maka maafkanlah semua kesalahan dan dosa-dosaku gitu. Bayangkan Nabi saja yang tidak punya dosa minta maaf sama Allah, ya. Minta pengampunan kepada Allah SWT, apalagi kita ini. Maka inilah momentum memang Pak, momentum yang luar biasa di mana Allah akan membersih habis dosa seberat apapun pula, hatta dosa pernah membunuh orang, dosa zina, dosa masa jahiliyah dulu, tutup rapat-rapat, curhatkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuka lebar-lebar pintu maghfirahnya, pintu pertobatannya kepada kita, dan apa yang kita minta pun 1 tahun ke depan, bi amri rabbihim min kulli amrin, dengan izin Allah, semua urusan itu akan direspon oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita berdoa pada malam Al-Qadar seperti itu. Ya, doa khususnya apa? Sekali lagi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Naam. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Kita lihat dulu diktat lagi. Ini di Pak Arli ya, mungkin menyampaikan saat turunnya Lailatul Qadar, apa benar ada rasa kantuk yang amat sangat dan berat sehingga kalau kita menyadari itu kita minta diberi kekuatan sama Allah. Apa ya benar itu Ustaz? Kalau memang ini balik lagi kembali kepada perasaan masing-masing Pak. Agama kita ini tidak bisa diukur dengan perasaan. Ya, agama itu syariat. Ya sudah, maksimalkan saja semua potensi kita. Andai kita ngantuk ya tidur saja Pak. Kita melawan ngantuk, akhirnya kita berdoa nggak jelas itu kan.
Kalau saya ngantuk, Pak, saya tiap hari iktikaf, tiap malam iktikaf saya di masjid saya ngantuk, saya tidur. Tapi saya paksakan nanti ngawur dikir saya ini jemaah sekalian. Baca Quran juga nggak anu, Pak, nggak sempurna. Tidur barang 1/4 jam, setengah jam, tapi jangan tidur terus gitu ya. Tidur setengah jam, 3/4 jam, seger lagi, wudhu lagi, mulai lagi, terus begitu. Karena Allah sangat suka ketika kita sedang beribadah dalam kondisi prima kita ya. Jangan dalam kondisi ngantuk gitu. Nah. Terima kasih Ustaz. Ini ada mungkin di luar topik Ustaz. Jadi ini yang bertanya adalah Rizka Sukma. Dia bertanya bagaimana perhitungan fidyah ibu yang tidak berpuasa mungkin karena hamil ya. Apakah boleh langsung dihitung 1 bulan dan siapa yang berhak menerimanya Ustaz? Kalau yang berhak menerimanya berikan kepada jelas ayatnya itu kepada it'aul masakin, kepada orang-orang miskin. Bukan orang-orang biasa, orang miskin. Tentu miskin didahulukan yang masih ada hubungan kerabat dengan kita ya. Bayarlah, biasanya sudah ada takarannya itu dengan satu sok itu ya, atau 1 mud seperti itu. Silakan. Biasanya angkanya kalau di kita 40.000 rata-rata ya. Yang normal di Surabaya seperti itu. Tiap hari kita bayar 40. Kalau dia punya utang 1 pekan karena dia tidak bisa berpuasa atau karena hamil 1 bulan ya kalikan saja 30 hari kalikan 40.000. Kemudian kita berikan beras, makanan pokok serahkan kepada orang yang berhak menerimanya dari fuqara wal masakin seperti itu. Mudah-mudahan semua disehatkan ya, tapi tetap saya berharap kepada ibu-ibu semangat utamanya semangat berpuasa. Ya. Sebab nanti kalau semangat berpuasa itu punya pengaruh terhadap janin yang dia kandung. Punya pengaruh terhadap anak yang dia susui itu insya Allah. Tidak sanggup, ya sudah berhenti. Berarti sudah ada niat puasa kan? Nah baru kemudian kita bayar fidyah seperti itu insya Allah. Semangat semua insya Allah. Amin. Insya Allah. Oke, yang lain-lain mungkin yang mau bertanya, saya persilahkan. Bu Isi, apa sudah bergabung kembali? Yang tadi hanya mau mengajukan pertanyaan, silakan Bu Isi. Boleh Pak Ali, matur nuwun. Assalamualaikum Ustaz Shalih Drehem. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya di luar konteks ini Ustaz. Tapi masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Untuk masalah tarawih Ustaz, mohonnya ada yang menyampaikan kalau sudah tarawih itu nggak usah sholat malam lagi, begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Iya, sebenarnya Ibu, salat malam namanya qiyamul lail itu, kalau qiyamul lail di luar Ramadan namanya itu salat tahajud. Berarti dia sudah memenuhi hak malamnya itu melaksanakan salat malam. Nah, salat malam di dalam bulan Ramadan itu namanya salat tarawih. Jadi orang kalau sudah salat tarawih sebenarnya dia sudah selesai hak malamnya itu. Dia sudah salat malam secara keseluruhan. Cuma kadang-kadang ada di antara kita ini yang kemudian karena kebiasaan sebelum Ramadan salat malam, ya silakan, tidak ada larangan. Makanya salat tarawih itu tidak ada batasannya. Batasan yang betul-betul sunnah mengikuti sunnah Nabi itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu 11 rakaat. Itu pun juga terjadi perdebatan cara melaksanakannya, tapi 11 rakaat kompak gitu ya. Yang pertama, pendapat pertama itu Bu ya. Yang itu 2-2-2-2, kemudian 2-2-1. Sehingga jumlahnya 11 rakaat. Ada yang mengatakan 2-2-2, 2, kemudian 3 rakaat ya. Ada yang mengatakan 4-4-3. Semuanya sama-sama. Esensinya sama-sama salat tarawih. Tapi juga ada hadis yang diiyakan sama Nabi karena ada sahabat menikmati salat malam sampai 23 rakaat. Itu sunnahnya Sayyidina Umar yang diiyakan sama Nabi. Diperbolehkan selama dia sanggup silakan. Berarti ini batasan maksimalnya tidak ada batasan. Mau kalau Ibu lihat di Afrika itu Bu, salat tarawihnya sampai 43 rakaat. Iya, di Afrika itu Bu. Silakan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Silakan. Jadi kita kan perdebatannya antara 11 dan 23 saja. Di Afrika itu sampai 43 rakaat. Ada silakan. Barangkali ada orang nikmat dengan salat gitu. Nah, buat kita, buat Ibu, kita yang terbiasa salat tahajud sebelum Ramadan terus pingin salat lagi, silakan salat lagi, tidak apa-apa. Sempurnakan sampai dia bisa menikmati berkomunikasi dengan Allah. Boleh, tidak ada masalah.
Tidak ada masalah, tidak dilarang seperti itu. Walaupun kalau kemudian pendapat-pendapat ulama yang lain sudah cukup, salatlah nanti kalau tengah malam bangun lagi, jam 12 bangun, salatlah 2 rakaat sunnah wudhu. Setelah itu sibukkan dengan baca Quran. Sibukkan dengan salawat kepada Nabi. Sibukkan dengan baca istighfar. Dengan bertobat kepada Allah. Sibukkan dengan membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kan menghidupkan malam tidak hanya dengan salat kan? Bisa dengan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Ya, tapi kesimpulannya, andai kata ada orang juga ingin menambah salat lagi, silakan, tidak ada masalah. Silakan. Selama itu kita merasa kuat dan sanggup, boleh-boleh saja. Itu. Kira-kira begitu, Bu Is. Nah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz, dari Alia Aziz Balmar. Beliau menanyakan, bolehkah sholat tarawih itu dilaksanakan di malam Qiyamul Lail? Boleh. Ya, boleh. Ya. Boleh. Jadi habis sholat Isya, dia berjamaah dengan suaminya atau di masjid, setelah itu dia pulang. Nanti jam 12 dia berangkat ke masjid, gabung dengan sholat malam di situ. Di masjid saya, Pak, ada juga. Di masjid saya itu, Pak, itu salat tarawih, sholat Isya, ada yang pulang, ada yang lanjut sholat tarawih. Tapi sampai 8 rakaat. Witirnya nanti gabung dengan yang tengah malam, nanti jam 12 malam. Boleh, tidak ada masalah. Atau yang langsung pulang juga boleh. Tidur, mungkin dia ingin jaga fisiknya biar sehat ya. Tidur, habis Isya tidur, nanti bangun jam 11:30. Dia mandi, dia berangkat ke masjid, gabung dengan sholat malam. Qiyamul Lailnya itu. Boleh, itu juga sholat tarawih juga. Seperti itu. Nah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ada pertanyaan tambahan ini dari Alia sepertinya. Monggo. Terakhir, Pak ya. Karena hukumnya wanita yang tidak bersuami sholat Qiyamul Lail. Maksudnya di masjid gitu? Ya. Maksudnya keluar rumah ya. Nah tentu afdalnya saya ingin mengatakan kalau dia tidak ada mahram, ya dia tidak ada suami, dia tidak ada anak, tetap afdalnya wanita itu salat di rumahnya. Ya, jadi salat Qiyamul Lailnya itu di rumah, ya. Jangan berangkat ke masjid, khawatir kita berangkat ke masjid jadi fitnah, jadi pembicaraan orang. Ingat ini sunnah loh ya, bukan wajib. Tapi kalau kita kemudian mau salat di masjid dan kita ada suami dan diizinkan sama suami, diantar sama suami, dibersamai sama suami, itu yang istimewa. Ya, dibersamai sama anak sehingga tidak menimbulkan fitnah. Jadi boleh salat ke masjid. Jadi berkait macam ini yang tidak punya suami, ya cari saudaranya atau bergabung dengan ibu-ibu yang lain minimal 4 orang. Tapi terus itu bergandengan 4 orang itu kemana-mana itu jangan berpisah. Gitu. Itu mahram jama'i namanya seperti itu. Itu boleh seperti itu. Tapi jangan berjalan sendirian ke masjid, tidak boleh. Tetap di rumah lebih utama bagi wanita yang tidak memiliki mahram dalam hidupnya itu. Kira-kira begitu Pak Ali. Terima kasih Ustadz, karena Ustadz tadi sudah menyampaikan pertanyaan terakhir. Jadi mungkin saya rasa mungkin yang lainnya memang mau bertanya mungkin bisa disampaikan melalui kita selaku panitia. Nanti kita akan sampaikan secara tertulis kepada Ustadz. Terima kasih banyak waktu diberikan kepada saya selaku moderator. Jika yang saya sampaikan adalah benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang kekeliruan itu adalah kami selaku insan yang tidak lepas dari sholat dan dosa. Jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Saleh Ibrahim. Terima kasih juga kepada MC. Waktu saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ali. Hadirin yang dirahmati Allah. Demikian kajian agama yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil belajar sekaligus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya mohon untuk pimpin doa penutup Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana
Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna infaqana wa zakatana. Allahumma taqabbal minna tadabburana wa tilawatana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna du'ana wa kulla khairi a'malina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian maka berakhirlah rangkaian acara kita. Semoga apa yang telah disampaikan dari awal ke akhir mendapatkan manfaat. Namun sebelum saya selalu bawa acara besarnya dan memohon maaf jika terdapat kesalahan. Kata Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih kepada yang hadir semuanya. Pak Ali, Mas Budi, Mas Sahyono, dan semuanya matur nuwun. Mohon maaf. Izin ya. Mas Irwan, makasih. Saya izin dulu ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya, ya. Selamat Idul Fitri 6 hari lagi. Pak Kuko, matur sembah nuwun, Pak Kuko. Mas Benny, Pak Kuko. Terima kasih. Umi Suli. Semoga semuanya memperoleh hidayah Lailatul Qadar. Amin ya. Pak Irwan terakhir berlomba-lomba. Mohon maaf. Terima kasih. Terima Ini, terima kasih. Iya, sama-sama, Mas. Ya, Pak Irwan, matur nuwun, Pak Gatot, matur nuwun, Mbak Ani, Terima kasih. Pak Datul Lila, matur nuwun, Mas Yudian, Budi Mas Rudi. Siang, Mas Dian, Ye, Pak Irwan. Mas Samiran, matur nuwun, Mbak Laksmi, Mbak Dian. Semuanya. Ya, Bu Eni. matur nuwun, ya, Mbak Laksmi. Ya, Idul Fitri, maaf lahir batin. Mbak Sami, Pak Samiran. Amit. Mbak Tintri, matur nuwun. Amit semua. Matur nuwun semua. Terima kasih. Bu Eni. Assalamualaikum. Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Les ya.